Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lilian. Saya dosen manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Saya bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta pada tahun 2019. Untuk bidang ilmu yang saya tekuni adalah manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah Entrepreneurship Foundation dengan bobot 3 SKS dan untuk mahasiswa semester 1. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dengan konsep dasar kewirausahaan, mampu memahami konsep kreativitas dan inovasi, kemudian mahasiswa juga mampu dan memahami tentang 5 discovery skill inovator, dan kemudian mahasiswa juga mampu untuk mempraktekkan 5 keahlian inovator tersebut dalam menciptakan produk bisnis yang inovatif. Yang terakhir, mahasiswa mampu membedah produk inovator tersebut dalam bisnis model kanvas. Metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan metode ceramah, ada diskusi, brainstorming, kemudian ada study case juga. Metode pembelajaran saya juga menggunakan tatap maya dan tatap muka. Nah, untuk mata kuliah ini, di setiap akhir perkuliahan, mahasiswa akan menyampaikan hasil dari produk inovatif yang mereka ciptakan dan melihat dari sisi BMC-nya. Nah, berikut adalah beberapa contoh hasil produk yang diciptakan oleh mahasiswa. Yang pertama ini ada contoh bakso hot plate, kemudian ada kue koci, kemudian ada es krim kulit pisang, kemudian ada softcase HP dari Rotan, kemudian ada juga kopi biji salak, dan kemudian ada juga cookies tahu, dan masih banyak hal dari produk yang diciptakan mahasiswa dari hasil mata kuliah Entrepreneurship Foundation ini. Untuk mata kuliah ini ada 16 pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Untuk asesmen dalam mata kuliah Entrepreneurship Foundation ini, penilaian adalah 10% untuk kehadiran, kemudian untuk tugas ada 15%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS ada 45%. Nah, nanti akan saya coba tampilkan pengajaran saya di kelas untuk mata kuliah Entrepreneurship Foundation ini untuk pertemuan ke-5, yaitu akan membahas tentang materi questioning atau keahlian bertanya. Adapun dalam pertemuan ke-5 nanti ini akan dibagi menjadi 3, yaitu adalah pendahuluan. Pendahuluan biasanya saya masuk ke kelas, mengucapkan salam, kemudian menyapa mahasiswa, menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian juga mereview dari pertemuan sebelumnya, juga setelah itu menyampaikan tentang capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan di bagian penyajian untuk pertemuan ke-5 ini, saya akan menyampaikan tentang konsep dari bertanya, kemudian tentang bagaimana cara menanyakan pertanyaan disruptif, kemudian juga berkaitan menjelaskan tentang teknik-teknik bertanya, dan yang terakhir adalah bagaimana strategi untuk mengembangkan keahlian bertanya. Kemudian di bagian penutup biasanya akan saya ajukan atau terjadi interaksi, saya harapkan terhadap mahasiswa dan dosen, dan ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada hal yang belum dipahami oleh mahasiswa, biasanya akan kita ulas, akan mereview lagi tentang pertemuan saat ini yang sudah saya sampaikan. Baik, berikut untuk suasana pengajaran saya di kelas. Silakan Bapak Ibu untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, selalu semangat dan selalu baik ya. Oke, teman-teman, berbicara mata kuliah kita yaitu mata kuliah Entrepreneurship Foundation. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa mata kuliah ini adalah bagaimana teman-teman belajar menciptakan sebuah produk inovasi. Yang akhirnya dari produk inovasi tersebut, teman-teman bisa melihat dari 9 blok bisnis model kanvas, sehingga tahu bahwa, oh ini loh, produk yang memiliki inovasi kita lihat dari sisi ekonomisnya, bisnisnya seperti apa. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 skill atau hal yang dimiliki seorang inovator. Dan ini adalah keahlian yang harus dimiliki para inovator, di mana inovator tersebut nanti bisa digunakan teman-teman dalam bisnis, dalam bekerja, atau dalam case apapun itu. Karena inovator sejatinya adalah seorang problem solver, atau seorang yang ada masalah, dia bisa memberikan solusi, akhirnya dia menciptakan inovasi hal yang baru. Mau itu dalam bisnis, mau itu dalam suatu proses, mau itu dalam suatu produk dan sebagainya, semua membutuhkan inovasi. Dan inovasi itu penting, karena apa? Kita nggak bisa berhenti dalam satu hal. Kita udah ngerasa bahwa inovasi itu sudah sampai sini, tapi kita udah nggak ngapain. Tapi kita tuh harus terus. Jadi ibaratnya inovasi itu harus terus berlanjut. Nah, maka dari itu, penting untuk mata kuliah ini, teman-teman juga belajari, karena ini berbicara nanti masalah dengan skill. Nah, kemarin kita sudah membahas
bahwa skill 5 adalah ada skill questioning. Secara singkat kemarin ya, ada questioning, ada observing, networking, experimenting, dan associating. Jadi secara singkat kemarin sudah kita bahas bahwa questioning adalah kemampuan kita bertanya. Bagaimana kita secara kritis menanyakan terhadap suatu hal di sana. Kemudian observing adalah bagaimana secara detail kita melakukan pengamatan, observasi. Itu. Kemudian networking adalah bagaimana kita melakukan jejaring. Kemudian experimenting adalah skill, bagaimana kita berani mental kita untuk melakukan percobaan. Dan yang terakhir adalah associating, adalah bagaimana kita menggabungkan semua hal itu. Oke, nah kita masuk ke materi yang inti, yaitu adalah skill questioning. Jadi kalau kita berbicara masalah kemampuan bertanya, kita awali. Skill bertanya adalah menanyakan hal yang tidak perlu dilakukan lagi. Bahwa seorang inovator selalu berani menanyakan apa? Menantang status quo. Misal, kalau kita lihat AC ya seperti ini, AC. Kalau mungkin teman-teman disuruh ngajukan pertanyaan apa yang bisa teman-teman ajukan kepada AC? Silakan, Mbak Eni. Soal AC? Ya, soal AC, silakan. Apakah AC itu bisa portable yang bisa dibawa kemana-mana? Oke, apakah AC itu portable? Yang awalnya kita tahu bahwa AC seperti ini. Bisa juga ketika nanti dikembangkan akhirnya apa? Oh, bagaimana membuat AC portable itu gitu kan. Dari sebuah berawal dari pertanyaan. Oke, mungkin. Oh, silakan. Mbak Jatun. Ini Pak, kan kalau AC yang banyak saya lihat tuh bentuknya kan udah AC portable kan udah ada ya sekarang. Ya. Tapi yang saya belum pernah lihat itu AC yang mungkin bentuknya lingkaran kayak kipas yang bisa kita lihat. Oke. Apakah itu bisa dikatakan inovasi nantinya? Oke, inovasi bisa juga seperti itu juga, bahwa kita berbicara inovasi itu ada bentuk, ada fungsi dan sebagainya. Dan bisa mencapai hal itu diawali dari sebuah pertanyaan. Nah, ketika kita berbicara inovasi, prosesnya kan ada 5 skill tadi. Salah satunya adalah berbicara tentang bagaimana kita berani setelah kita mengajukan pertanyaan. Jadi terkadang orang itu harus berani mengajukan pertanyaan bahwa, kok AC, kenapa sih AC bentuknya seperti ini? Kenapa seperti ini? Akhirnya, oh muncul, timbul gairah dan sebagainya, akhirnya muncul berbagai solusi seperti itu. Nah, oke. Kalau teman-teman saya kasih sebuah case, teman-teman ini belum masuk secara detail, teman-teman belum saya ajari skillnya seperti apa. Mungkin ketika teman-teman dihadapkan dalam suatu case seperti ini adalah, apa tahu apa? Jamu. Kalau menurut teman-teman, kita berbicara inovasi dalam jamu. Kira-kira jamu bisa diinovasikan menjadi apa aja? Silakan Mbak Prima. Jamu bisa nggak dijadikan es krim atau masker wajah? Oke, bisa nggak jamu dijadikan es krim atau masker wajah? Sangat bisa mungkin, karena kita melihat bahwa inovator adalah melihat suatu permasalahan dan ada solusi. Dia melihat bahwa jamu ini kan bagus sebenarnya gitu kan. Cuman terkadang solusinya, permasalahannya apa? Anak kecil jarang mau menikmati jamu. Karena apa? Terkesan pahit, terkesan kuno, dan terkesan nggak enak gitu kan. Padahal anak kecil kalau minum jamu bagus gitu kan. Bagaimana kalau berpikir es krim jamu dibikin es krim? Bisa aja, nanti bisa menjadi es krim beras kencur. Misalnya kan seperti itu. Kita kan mulai juga. Oke, ada lagi? Jadi nggak sempat buat meracik jamu itu bisa nggak ya buat dibikin simpel di botol kemasannya gitu ya kita bisa bawa kemana-mana tinggal minum. Oke, bagaimana jika jamu dibikin ready to drink atau siap minum? Nah itu oke banget gitu kan. Jadi ibaratnya kita nggak perlu beli botol yang besar seperti ini, tapi ada kalengan, nah itu bisa juga. Hanya apa? Solusi juga buat kita yang di perjalanan. Nah itu. Jadi inovasi kita berbicara baru jamu. Bisa juga kita melihat bahwa oh tren sekarang minuman kekinian. Bagaimana sih kalau kita ingin mengembangkan jamu, kita bikin seperti boba kunir asem, misalnya kan seperti itu. Kalau kita ngelihat kenapa sih antangin, sirangin, terus tolak angin, ya kan, banyak kan dia menciptakan saset gitu kan, itu kan untuk teman perjalanan. Nah, akhirnya apa? Dia berpikir yang awal seperti ini, dia berpikir bagaimana ya kalau aku menciptakan sebuah jamu yang saset. Akhirnya dia muncullah inovasi-inovasi ke sana. Kalau kita berbicara jamu, banyak banget gitu kan. Oke, kalau kita berbicara masalah skill bertanya, bahwa ini ada salah satu hal, pertanyaan memegang potensi untuk menghasilkan pemahaman-pemahaman kreatif. Einstein menyadari bahwa hanya jika saya melakukan pertanyaan yang tepat. Kegiatan yang penting dan sulit bukanlah menemukan jawaban yang tepat, melainkan menemukan pertanyaan yang tepat. Jadi ini seperti analogi bahwa yang penting bukan jawaban yang tepat, tapi bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat. Jadi seorang inovator selalu memilih bagaimana pertanyaan yang tepat dan sebagainya, seperti itu. Misalnya aja nih, kita melihat dari satu keresahan. Kita lihat halte BST gitu kan. Beberapa kasus saya melihat bahwa
ada ibu-ibu nunggu di halte panas-panasan karena haltenya nggak ada ininya. Dari situ kita bisa berpikir, kenapa sih halte nggak ada BST-nya gitu kan? Kita telah melihat dalam, bisa nggak sih kalau BST itu ada aplikasinya, ada trackingnya kayak Gojek dan sebagainya. Itu menjadikan solusi bahwa orang-orang yang nungguin BST, dia tahu bahwa oh itu baru sampai Kartasura, dia bisa ngadem di depan Indomaret gitu kan. Atau bisa ngadem di dalam ATM, kan seperti itu kan. Akhirnya apa? Solusi bagi permasalahan orang. Nah, harapannya apa? Teman-teman menjadi seorang inovator, mau itu di bisnis ataupun menjadi solusi atau menjadi problem solver untuk suatu hal yang memiliki dampak di sana. Salah satunya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah questioning atau kemampuan atau skill bertanya, ada beberapa hal yang harus teman-teman kuasai dalam melakukan pertanyaan. Nah, ini contohnya lagi case bahwa ini perusahaan PNG, tahu? Tahu. Dia jual beberapa kebutuhan kayak FMCG gitu ya. Dia pun kenapa bisa menciptakan produk yang punya itu? Dia selalu tiap pagi mengajukan pertanyaan untuk orang itu. Mulai dari siapa sasaran konsumennya, apa yang dia inginkan, pengalaman seperti apa yang mereka inginkan, dia tahu. Karena apa? Kita sebagai bisnis, kita minta produk, kita kadang harus melihat konsumenku sebenarnya keinginannya apa, gitu kan? Oh, konsumenku inginnya makanan murah, target marketku adalah mahasiswa. Oh, konsumenku pengen produk yang seperti ini. Nah, itu harus detail gitu kan. Jadi dia mengajukan pertanyaan terus, akhirnya apa? Oh, pertanyaan ini yang belum dikasih solusi, akhirnya dia berpikir, ini loh solusinya untuk kebutuhan target marketku di sini, seperti itu. Nah, sekarang ada teknik bertanya, yaitu nanti ada dibagi 4. Ada yang pertama adalah teknik bertanya dengan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Jadi ada 5. Apa aja, Mas Nika? Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Oke, 5 skill. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ini pertanyaan yang level 1, di mana pertanyaan itu masih bisa dikatakan standar gitu kan. Apa, warna ini, dan sebagainya. Kita kasih contoh kasus. Misal, mengenai pertanyaan ini ada siapa, kapan, di mana, bagaimana. Saya harap teman-teman saya kasih kasus, coba berani mengajukan pertanyaan terhadap gambar yang saya sajikan. Ini, tahu apa ini? Saus. Oke. Mau jawab? Mas Malika silakan kalau mau jawab. Apa sih rasa saus? Oke, apa sih rasa saus? Diawali dari apa rasa saus? Kalau kita tahu, oh saus rasanya pedas gitu kan. Kira-kira bisa nggak sih kalau kita bikin saus yang agak nggak pedas? Muncullah saus tomat. Nah, kan seperti itu. Oke, kita mulai lagi. Apa maksudnya? Bagaimana produk saus memasarkan produk tersebut? Akhirnya dia menjelaskan secara detail. Oh, dia rata-rata lewat jalur retail, minimarket dan sebagainya. Bisa nggak sih kalau kita membuat sebuah pemasaran yang lain? Akhirnya mulai muncul sebuah inovasi yang akan kita kerjakan di sana. Oke, ada lagi? Saus. Silakan Mbak Ini. Siapa sih penikmat saus? Oke, siapa sih penikmat saus? Apakah itu anak-anak? Apakah itu orang tua? Atau siapa? Nah, akhirnya kita tahu secara detail saus itu penikmatnya siapa dan kita bisa menelaah lebih dalam kebutuhan dari pengguna saus tersebut. Oke, itu pertanyaan yang level 1. Kemudian ada pertanyaan level 2, itu adalah apa sebabnya? Jadi kita ingin mengetahui hal latar belakang dari hal itu diciptakan. Contohnya, misal, ini ada salah satu case, Mike Collins, dia adalah pendiri dari CEO Idea Group. Jadi sebuah perusahaan yang menemukan ide-ide produk baru melalui jaringan penemu dan meluncurkannya. Oke. Game ini disebut dengan game 12 menit. Jadi ketika dia mau memasarkan game ini, dia bertanya, alasanmu apa menciptakan game ini? Game ini adalah diciptakan oleh seorang ibu-ibu. Saya menciptakan game ini karena saya memiliki 3 orang anak. Saya nggak memiliki waktu bermain buat anak saya, terbatas. Kalau saya main monopoli, terlalu panjang. Karena di sana ada dana umum, kesempatan, masuk penjara. Kan seperti itu kan? Nah, kalau kita main ular tangga, udah mau finish, bisa lagi turun lagi ke bawah, lama. Jadi game ini saya ciptakan 12 menit, tujuannya apa? Untuk permasalahan atau untuk target market orang-orang yang dia memiliki kesibukan, tapi dia pengen tetap bermain sama anaknya. Nah, akhirnya apa? Dari suatu hal keresahan, problem, akhirnya dia mencoba suatu hal yang inovasi di sana. Ada juga waktu itu contohnya adalah Skult, kalau nggak salah, dia pencipta aplikasi pencatatan keuangan. Hal sederhana kenapa dia seperti itu, jadi dia melihat istrinya nyatat keuangan gitu kan. Dan di situ dia selalu mengeluh, repot nyatat keuangan gini-gini kan. Dia itu berpikir, bagaimana jika saya buat aplikasi pencatatan keuangan yang akhirnya bisa memudahkan istri saya, dari istrinya sendiri. Nah, ini pertanyaan untuk level 2, jadi apa sebabnya? Kemudian yang ketiga adalah mengapa dan mengapa tidak. Simpelnya gini,
Mengapa hal seperti ini? Mengapa tidak seperti itu? Ini terjadi di case adalah peluncuran kamera Polaroid. Tahu kamera Polaroid? Tahu. Oke, yang nyedit langsung keluar hasilnya. Kenapa dia menceritakan? Itu muncul dari sebuah pertanyaan anaknya ketika dia satu keluarga jalan-jalan di pantai. Terus anaknya bilang, Pah, kenapa sih kalau kita kamera kok foto, kok hasilnya nggak langsung jadi? Harus dicetak dulu, gitu kan? Nah, dari situ dia berpikir, kenapa ya nggak ada kamera seperti itu? Dia mulai eksplorasi dan sebagainya, ternyatalah kamera Polaroid seperti ini. Jadi, mengapa dan mengapa tidak? Simpelnya aja kan seperti itu. Misal nih, kita ada contoh kursi nih, kursi. Kalau teman-teman diajukan dalam case pertanyaan, mengapa tidak? Kira-kira bisa nggak? Misal, mengapa kursi seperti ini? Mengapa tidak bisa buat pijet? Akhirnya muncul inovasi kursi pijet di sana. Nah, seperti itu. Ada yang mau mencoba? Mengapa tidak? Dari kursi. Mengapa kursi seperti ini? Mengapa tidak apa? Kursi. Mengapa kursi kerja itu tidak ada pijakan kakinya? Oke, mengapa sebenarnya mengapa tidak ada pijakan kakinya? Ya, padahal butuh seperti ini gitu kan. Oke, jadi lebih enak solusi permasalahan buat ini. Oke, baru di kursi. Silakan. Oke, mengapa seperti ini? Mengapa tidak tergabung dengan meja? Kalau dengan meja kan enak ya, bisa sambil buka laptop, makan. Yang akhirnya sekarang diadopsi kursi di kereta. Nah, akhirnya menjadi inovasi yang baru. Anggap aja kita tahunya baru kursi yang seperti ini, gitu kan? Terus mungkin apa lagi? Mengapa seperti ini? Mengapa nggak bisa dilipat, gitu kan? Kalau teman-teman tahu asal mula bisnis IKEA itu dari permasalahan yang sepele. Jadi dia waktu mau ngirim produk, kursi-kursinya perabotnya itu dimasukin ke truk. Ternyata apa? Nggak muat truknya. Dari situ dia berpikir, kenapa sih nggak dibongkar dulu aja? Terus dia berpikir, oh ini oke nih kalau kita bikin perabot yang bisa bongkar pasang. Akhirnya menjadi apa? Unit selling bisnis dari IKEA tersebut. Dia kan terkenal dengan perabot yang bisa bongkar pasang kan? Dari permasalahan seperti itu sebenarnya. Tapi akhirnya tidak tahu bahwa permasalahan seperti itu terus dia gunakan menjadi kompetitif bisnisnya. Nah seperti itu. Oke, contoh lagi selain kursi. Kemudian, tahu ini apa? Teh botol. Apapun minumannya, makanannya teh botol sosro. Oke. Mengapa seperti ini? Mengapa tidak? Siapa yang mau berani jawab? Oke. Mengapa itu kemasan teh botol itu kan biasanya pakai kaca? Heeh. Mengapa tidak pakai kaleng? Oke, mengapa tidak pakai kaleng? Akhirnya dari perbincangan itu kan dia berpikir, bagaimana ya kalau sosro menciptakan teh dengan kemasan kaleng? Oke. Terus, ada lagi? Silakan, Stika. Kenapa tutupnya kayak gitu kan kalau bisa diputer itu lebih gampang? Oke, mengapa tutupnya seperti ini? Kan susah, bukanya harus pakai meja cetek gitu kan, enggak pakai gigi gitu kan. Gitu kan. Mengapa enggak diputer? Akhirnya solusi buat bagaimana kita minum teh botol sosro tapi dimudah. Nah, kan seperti itu. Oke, dari tutup, dari kemasan kaleng. Ada lagi? Mengapa teh botol tidak membuat varian rasa lain? Oke, mengapa teh botol tidak membuat varian rasa lain? Oke, akhirnya apa? Inovasi rasa yang baru. Kita di Solo terkenal dengan suatu teh. Bagaimana kita teh botol Solo varian kerampul gitu kan. Membawa apa? Lokal pride kita kan. Teh botol Solo varian kerampul gitu kan. Oke, ada lagi? Teh botol Sosro. Oke, jadi dari teman-teman itu misalnya, mengapa seperti ini? Mengapa tidak seperti ini gitu kan. Oke, mulai dari kemasan yang buka, kemasan kaleng, kemasan ini pun juga ada berbagai versi. Kenapa dia bikin besar, nggak bikin kecil? Itu kan dia sudah pertanyaan. Oh, yang ini ciptakan memang untuk mungkin yang pengen suka teh rame-rame seperti itu kan. Semua dia menciptakan inovasi karena apa? Dari suatu pertanyaan. Misal dia melihat suatu case, kita berbicara pasta gigi. Bagaimana jika kita menciptakan pasta gigi untuk anak-anak? Muncullah Odomo, kan? Bagaimana jika kita mengapa pasta gigi cuma putih aja? Mengapa tidak yang ibaratnya untuk gigi sensitif? Akhirnya apa? Ada Sensodyne di sana. Nah ini contoh beberapa pertanyaannya. Jadi yang terakhir adalah menanyakan pertanyaan bagaimana jika. Jadi ini level pertanyaan keempat, karena ketika kita berbicara masalah bagaimana jika, kita sudah berpikir produk itu akan jadi apa. Dulu diawali dengan ketika kita mendengarkan musik, kita menggunakan apa? Tape. Kalau zaman dulu tape. Akhirnya muncullah namanya Walkman. Tahu Walkman? Yang kita pakai kaset, diputer, karung lokor kita harus pakai pulpen gitu kan. Oke, itu Walkman. Akhirnya dia berpikir, bagaimana jika saya, Apple, menciptakan pendengar musik
yang kecil tapi bisa menampung beberapa lagu. Akhirnya muncullah iPod, dimasukin saku, jogging, enak gitu kan. Nggak mungkin kita jogging bawa Walkman, kan aneh juga gitu kan. Jadi itu beberapa contoh. Peran bagaimana jika. Jadi kalau kita bicara bagaimana jika kita naik ojek, tapi ojeknya kita nggak datang ke pangkalan, tapi ojeknya nyamperin ke kita. Akhirnya muncul inovasi ojek. Jadi kita berbicara itu. Kita berbicara bagaimana jika ini dan sebagainya, itu sudah mengarah karena ya seperti tadi. Bagaimana jika kalau BST memiliki aplikasi seperti ini? Itu berarti. Nah, kemudian untuk case bagaimana jika, saya juga berharap teman-teman bisa berani mengajukan diawali dengan bagaimana jika untuk kasus ini. Tahu apa ini? MACD. Oke, MACD. Bagaimana jika MACD titik. Ada yang bisa berani jawab? Oke, bagaimana jika MACD membuat menu yang sehat? Jadi akhirnya ada menu, misal vegetarian untuk apa? Untuk orang-orang yang pengen sehat di sana. Oke, menu. Terus apa lagi? Ya. Bagaimana jika MACD mengeluarkan menu yang misalkan dia dari Solo, Mm-mm. Solo kan jadi makanannya agak manis, Ya. mengeluarkan makanan yang sedikit. Oke, kenapa? Bagaimana jika MACD membuat menu yang karakter lokal? Ya. Misalnya aja, oke karakter lokal, besok kita bikin Mac uduk. MACD uduk gitu kan, tetap ada nasi uduknya. Ini paket untuk jam 7 pagi sampai jam 9. Jadi apa? Mengangkat budaya lokal, akhirnya MACD mengikuti budaya lokal. Kalau teman-teman tahu franchise MACD itu kan mengikuti budaya kan. Di luar negeri sama di sini mungkin beda. Bisa aja di luar negeri nggak ada nasinya. Karena apa? Kita kalau nggak makan harus pakai nasi, nggak makan gitu kan. Bisa aja. Bagaimana jika MACD bikin nasi uduk? Tetap ada telurnya, tetap ada ayam, tapi pakai nasi uduk. Oke. Ada lagi yang berani untuk MACD, sebuah perusahaan besar, tetap harus berinovasi dan sebagainya? Apa Mas Suryo? Bagaimana jika MACD membuat menu untuk orang vegetarian? Oke, bagaimana jika MACD membuat menu untuk orang vegetarian? Yang disediakan junk food gitu kan, akhirnya dia bikin vegetarian. Apa lagi? Ada burger, ada kentang. Bagaimana jika MACD membuat menu yang minimalis? Bagaimana MACD membuat menu yang minimalis? Kecil, paket gitu. Paling kecil. Jadi burgernya nggak besar tapi agak kecil. Oke, untuk orang-orang yang pengen terlalu makan, banyak makan. Bisa juga. Terus apa lagi? Bagaimana jika kentang goreng MACD diganti telo? Nah, oke. Bagaimana jika kentang goreng MACD diganti telo? Tela-tela gitu kan jatuhnya kan. Oke, lebih ke local pride gitu kan. Dulu juga pernah fenomenal produk namanya tela-tela kan. Nah, bisa juga. Mungkin bagaimana jika nanti minumannya bukan cuma Coca-Cola, ada bajigur lah, atau ada wedang jahe kah? Jadi cocok untuk target market, mungkin orang-orang tua pengen wedang jahe tambah telo goreng tadi. Akhirnya apa? MACD untuk semua kalangan, kan seperti itu kan. Karena kalau teman-teman tahu, industri MACD juga diadopsi beberapa industri yang lain. Misal, bank pun juga mengadopsi MACD. Tahu nggak masalah case apa? Bagaimana jika aku ngambil duit di ATM nggak turun, tapi drive-thru? Nah, ATM drive-thru. Terus, bagaimana jika aku bayar listrik atau pajak drive-thru? Karena juga. Bagaimana jika aku belanja di Indomaret tapi drive-thru? Karena itu, Indomaret drive-thru. Jadi MACD pun juga diadopsi untuk case seperti itu. Jadi teman-teman harus berani berbicara, bertanya, bagaimana jika? Nah, kita review lagi bahwa tadi ada level 1 adalah apa sebabnya dan gimana. Kemudian yang pertama adalah apa, bagaimana, dan kenapa itu kan. Kemudian ada apa sebabnya. Kemudian adalah mengapa tidak. Kemudian adalah bagaimana jika. Nah sekarang, dari semua pertanyaan itu bebas. Saya kasih satu case, teman-teman silahkan ajukan pertanyaan apapun untuk case ini. Kopi, dengan bebas, silahkan. Apapun tentang kopi. Mau pertanyaan level 1, level 2, level 3, atau level 4. Saya mau jawab berani? Bebas, kopi. Contohnya, silakan Mas Rio. Bagaimana cara mengolah kopi itu menjadi minuman? Oke, bagaimana cara mengolah kopi menjadi minuman? Terus? Bagaimana kopi itu bisa diolah menjadi produk skincare? Oke, bagaimana mengolah kopi menjadi produk skincare? Ini kita berpikir, bagaimana ya? Nah, seperti itu. Terus? Satu lagi? Stendi. Berapa lama kopi luwak itu bisa difermentasikan? Oke, berapa lama kopi luwak bisa difermentasikan? Jadi kita untuk mengatur ekspediennya. Silakan. Bagaimana jika cara kopi untuk pewangi? Jadi kita mencoba bahwa kopi itu bukan cuma untuk diminum loh, tapi bisa untuk pengharum ruangan, gitu kan? Ada lagi? Bagaimana jika ampas kopi dibuat produk yang baru?
Oke, bagaimana jika ampas kopi limbah dibuat produk yang baru? Bisa juga dipres dibikin pot, bisa juga dipres dibikin asbak. Nah, seperti itu. Jadi dari kita mencoba terkadang gini, kalau seorang inovator dia tuh berpikir itu terkadang bukan cuma lurus tapi menyamping. Ketika orang berbicara kopi untuk diminum, tapi dia bisa bentuk yang lain. Misalnya kayak tadi, untuk pewangi lah. Misal, kalau kita ngeliat sebuah permasalahan alat semprotan obat nyamuk, itu kan aromanya nggak enak. Bagaimana kalau kita bikin alat semprotan nyamuk tapi aroma kopi? Dengan tagline bahwa nyamuk berhak mendapatkan pewangian sebelum dia mati. Seperti itu kan. Akhirnya apa itu? Seperti itu. Bagaimana jika kita membuat roll on aroma kopi? Nah, aroma kopi dan sebagainya gitu kan. Jadi apa? Dari wanginya bisa juga. Tadi dari limbahnya. Akhirnya menjadi produk inovasi yang lain. Produk limbah kopinya, espressonya. Kalau berbicara kopi itu kan luas. Apalagi kira-kira? Dari limbahnya kah? Kalau teman-teman tahu, ada salah satu produk namanya teh kaskara. Nah, tahu kan kaskara? Kaskara itu adalah limbah dari kulit kopi. Bahwa 40% kopi, satu biji utuh, 40% adalah limbah. Itu disortir, dikeringkan, diolah menjadi minuman teh. Jadi akhirnya apa? Kopinya tetap bisa dijual, limbahnya diolah jadi minuman. Ampas kopinya bisa jadi produk yang lain, terus beberapa kopinya bisa untuk minuman dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Dari industri ini aja banyak banget kalau kita berbicara masalah inovasi. Jadi mulai dari kopi, jadi kayak tadi pengharum. Ada juga yang menciptakan dia gini, ada suatu permasalahan case pengharum juga. Waktu itu lagi trennya driver online. Jol. Permasalahannya adalah ketika habis jalan panjang, aroma helmnya nggak enak. Jadi bagaimana jika aku membuat pengharum kopi tapi untuk helm? Akhirnya dia bikinlah di situ. Jadi selipin di helm, jadi ketika helm itu habis dipakai, dilepas mau dipakai lagi aromanya masih wangi. Karena ada permasalahan seperti itu. Ada juga mungkin teman-teman berpikir aroma apa lagi ya? Oh, kayak Wipol. Bagaimana kalau Wipol aroma kopi dan sebagainya? Dari rumah teman aromanya supaya enak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah mulai berani untuk melakukan pertanyaan apapun? Seorang inovator harus berani menantang status of quo gitu kan. Jadi teman-teman harus berani menanyakan hal-hal yang sebenarnya udah biasa, tapi kita coba ajukan pertanyaan. Itulah disebut kita skill karakter questioning gitu kan. Jadi keahlian bertanya. Jadi gak usah takut menanyakan hal dibilang aneh atau apa, emang seperti itu. Inovator kalau menciptakan produk baru, terkadang emang terjadi pro kontra itu biasa. Karena apa? Beberapa orang belum siap untuk melakukan perubahan. Sambalnya ketika waktu itu, bagaimana aqua dia dihujat mati-matian ketika membuat bikin air mineral, karena apa? Orang belum siap pada hal itu gitu kan. Tapi sekarang apa? Aqua menjadi top of mind dalam industri air mineral dalam kemasan. Nah, inovatornya masih seperti itu. Jadi bagaimana pertama kali dia mencetakkan, ketika dia berhasil, dia akan menjadi top of mind lah di sana. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita ada tugas. Tugasnya, oke. Tugas itu untuk melatih kita biar semangat. Oke, jadi tugasnya, pilih salah satu objek dan lakukan kegiatan bertanya atau kemampuan bertanya. Minimal pertanyaan jadikan 30 pertanyaan. 30 itu gampang loh, minimal. Misalnya kayak McD tadi, apa warna McD? Misalnya kenapa logo McD M gitu, ini kan. Karena kalau E namanya Edi. Kan seperti itu kan. Misalnya seperti itu. Itu baru satu pertanyaan. Karena bagaimana jika McD bikin vegetarian? Itu udah pertanyaan. Bagaimana jika ini udah ya? Akhirnya apa? 30 itu kecil lah. Atau mau 100? 30 ya, oke. Jadi silakan amati suatu objek, teman-teman amati, berani mencoba mengajukan pertanyaan tersebut. Nanti akan kita lihat kualitas pertanyaan teman-teman seperti apa. Apakah level 1, level 2, level 3, atau level 4. Dikumpulkan minggu depan. Oke. Sampai sini jelas? Oke, jelas ya. Yang 4 level pertanyaan, apa, di mana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentang apa sebabnya, kemudian mengapa tidak, dan bagaimana jika. Oke teman-teman, kalau sudah ada pertanyaan, waktu juga sudah selesai gitu kan. Terima kasih waktunya, mohon maaf ada kesalahan. Untuk tugas silakan nanti dikumpulkan minggu depan gitu ya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian adalah PDD UKT PT saya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.